selamat datang di SMPN Kajen. Yuk masuk! Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Bapak. Ya, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Dan silakan Bian. Siap doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Dan silakan Mbak Nur Fajaria untuk maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Dan silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Ika. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk yang lain. Silakan berdiri. Silakan
Silakan kalian untuk duduk kembali. Untuk berikutnya, Budi akan mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama, Askia Alifiatur Rizki, Ahmad Fadul Bayhaqi, Akromul Umar, Anis Alfiani. Hari ini berangkat semua ya. Kemudian silakan kalian cek untuk kerapian, apakah tubuh kalian sudah rapi atau belum? Sudah? Nah, di pertemuan minggu yang lalu kita semua telah membahas materi tentang zakat. Bahwa zakat itu dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Coba diingat kembali apa itu pengertian dari zakat fitrah dan yang tidak. Ya, coba Mbak. Secara istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang benar menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian zakat mal, pengertian dari zakat mal, yang tahu tidak zakat mal itu apa? Ya, coba Asia. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak. Ya, untuk pengertian zakat fitrah dan zakat mal itu sudah benar ya. Kemudian untuk materi hari ini yaitu tentang bab berikutnya, tentang rukun Islam yang kelima. Islam yang kelima apa? Haji. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang ketentuan haji dan umrah. Ya, ada yang tahu nggak haji itu pengertiannya apa? Coba. Apa Mbak? Ya. Haji itu secara singkatnya pergi ke Mekah atau pergi ke Baitullah. Sebelum mulai materi hari ini, coba kalian siapkan buku paket atau buku LKS di meja kalian masing-masing ya. Yang misalnya LKS-nya masih di dalam tas, silakan kalian keluarkan, tulis, pulpen disiapkan terlebih dahulu. Ya, sudah siap semua belum? Ya. Kemudian tentang manfaat yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang haji ya. Salah satu manfaat dari ibadah haji adalah ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh umat Islam bagi yang mampu. Nah, apabila kita sewaktu-waktu punya rezeki yang lebih, maka kita bisa pergi untuk berhaji. Kemudian untuk pelajari materi hari ini manfaatnya juga kita bisa mengetahui dasar-dasar dari haji dan umrah. Kemudian untuk KI, KD, indikator dan sistem penilaian beserta KKM-nya kalian bisa lihat di layar kanan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 1. Memahami ketentuan ibadah haji dan umrah. 2. Mempraktekkan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kemudian indikatornya yaitu mendeskripsikan pengertian haji dan umrah, menganalisis ketentuan dalam ibadah haji dan umrah, kemudian menyajikan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Yang tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian haji dan umrah dengan mandiri. 2. Siswa diharapkan mampu menganalisis beberapa ketentuan dalam pelaksanaan haji dan umrah dengan teliti. 3. Siswa diharapkan mampu berdiskusi dalam menyajikan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan tepat dan teliti. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang ketentuan haji dan umrah, baik itu berupa pengertian, syarat wajib, rukun maupun sunnah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan haji dan umrah. Untuk selanjutnya silakan kalian amati video yang ada di layar.
video yang tadi saya putar itu berisikan tentang apa? Tentang haji dan umroh. Di video itu diceritakan tentang sejarah bagaimana wukuf itu harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Kemudian apalagi di video tersebut juga dijelaskan tentang sejarah bagaimana sa'i, bagaimana dalam pelaksanaan haji itu ada kegiatan sa'i. Untuk berikutnya kita ke materi ya. Yang pertama tentang pengertian ibadah haji. Ya, ibadah haji secara bahasa berarti menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut istilah haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian hukum ibadah haji, hukumnya itu adalah apa? Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Nah, bagaimana jika seorang yang sudah berhaji kemudian pergi untuk melaksanakan haji lagi, hukumnya bagaimana? Boleh apa tidak? Hukumnya boleh ya. Misalnya seorang sudah berhaji, kemudian tahun berikutnya haji lagi, tetap hajinya sah atau boleh. Hukumnya tidak wajib lagi, tapi menjadi sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah karena hukum haji itu hanya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Kemudian tentang macam-macam tata cara ibadah haji yang pertama ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu kemudian umrah. Kemudian yang kedua ada apa lagi yang ifrad? Tamattu mengerjakan ibadah umrah dulu kemudian haji. Dan yang nomor 3 qiran adalah mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. Kemudian yaitu dalil hukum dari haji. Silakan kalian baca bersama-sama ayat yang menerangkan tentang dalil hukum haji. Itu Quran surat Al-Imran ayat 97. Dan kita baca bersama-sama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah yang Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Untuk selanjutnya, silakan kalian berdiskusi membentuk kelompok, yaitu tugasnya adalah membuat mind mapping atau peta konsep yang berkaitan dengan ketentuan haji dan umrah. Nanti Bu Ida akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian bisa mencari sumber yang lain, bisa dari internet ya, tentang ketentuan haji dan umrah. Nah, silakan kalian bisa membentuk kelompok. Untuk selanjutnya kita akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kalian bisa menjawabnya di lembar seperti yang diberikan. Silakan kalian didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jawabannya bisa dikeluarkan browsing tentang materi yang berkaitan dengan haji dan umrah. Jadi kalian bikin peta konsepnya.
Sudah selesai belum tugasnya? Selanjutnya ketua kelas silakan mengumpulkan hasil diskusinya tahun depan. Untuk berikutnya yaitu presentasi. Untuk kelompok yang maju pertama yaitu kelompok 1, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Dian Ramadan, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang haji dan umroh. Untuk berikutnya, apakah kalian semua sudah paham tentang materi ini atau belum? Kalau ada yang bisa ditanyakan, coba angkat tangan. Sudah? Siapa yang bertanya? Lagi. Coba pertanyaannya apa? Kalau akan melaksanakan ibadah haji yang rumahnya berdekatan dengan Mekah, butuh biaya atau tidak, Bu? Ya, baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari hati ya. Misalnya ada seseorang yang rumahnya dekat dengan Mekah, supaya tidak di Arab Saudi ya. Apakah dikenakan biaya atau tidak? Jawabannya adalah gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Kenapa tidak dipungut? Karena tidak mengikuti pesawat. Nah, ya betul. Jadi salah satunya yaitu karena tidak memerlukan tidak memerlukan biaya transportasinya, yaitu berupa tiket pesawat terbang untuk pulang dan pergi. Kemudian apalagi alasannya kenapa gratis? Karena tidak perlu membuat paspor ya, jadi biayanya gratis. Ya, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan atau tidak, Nana? Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang ibadah haji, yaitu bahwa ibadah haji itu hukumnya adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup. Yaitu kita menambah pengetahuan atau ilmu tentang ibadah haji ya. Baik itu berkaitan dengan pengertian ibadah haji, kemudian apalagi syarat wajib, rukun maupun sunnah-sunnah haji dan umroh. Untuk materi berikutnya minggu depan yaitu kita akan membahas tentang masih sama ya, tentang ketentuan ibadah haji dan umroh, tapi hal-hal yang berkaitan dengan hikmah, larangan, dam atau denda, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kalian tetap rajin belajar ya. Materi-materi yang sudah disampaikan dipelajari, dan materi berikutnya kalian juga dipelajari di rumah. Dipakai LKS-nya juga kalian dipelajari tentang materi pendidikan agama Islam ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.